Prasad means actually blessed food in Sanskrit. So in the Hindu faith, they offer the foods to the gods and then they bring it down and communally share it. And that's what we do. That's really, really wonderful. Yeah. Jika berbicara tentang Bali, pastinya kita semua sudah amat mengenalnya. Sebuah tempat yang begitu mempesona, tidak saja karena keindahan pantai dan pura-puranya, tetapi juga karena kebaikan dan keramahan penduduknya yang bahkan sudah dikenal di dunia internasional. Kami percaya hal-hal seperti itulah yang membuat kita semua selalu kangen untuk datang kembali ke Pulau Bali. Dan apa yang akan kami sajikan pada Anda semua kali ini, pastinya nanti juga akan membuat Anda kagum lagi tentang keindahan dari Pulau Bali. Jadi, simak terus ya liputan kami berikut ini. Nama saya Sami, senang bertemu denganmu. Bahasa bagus sekali ya.
sore kami dari tim DPD-DAG Bali bersama Prasat Kitchen kita membagikan 100 nasi bungkus ke tempat TPA Suwung di daerah Pesanggaran, Denpasar, Bali. Nah, ini kita sudah membagikan kurang lebih sekitar beberapa warga yang membutuhkan nasi. Ya, bisa kita lihat. Ini para pemulung-pemulung sampah semua. Jadi para pejuang sampah. Luar biasa, semoga berkah hari ini. Terima kasih untuk Prasat Kitchen dan juga DAG supportnya berbagi kasih di hari ini di dalam pembagian nasi bungkus. Terima kasih, God bless you. Terima kasih Prasat Kitchen. Dan sahabat OB Indonesia, seperti yang bisa Anda lihat, saat ini kami berada di daerah Pererenan Bali, tepatnya di Jiwa Community Garden. Sebelumnya kami juga ucapkan banyak terima kasih kepada Bro Krishna yang telah mengizinkan kami dari OB Indonesia untuk melakukan peliputan di sini. Di samping saya, seperti yang bisa Anda lihat, adalah Bro Indra Ya, sebagai perwakilan dari komunitas Prasat. Mungkin bisa menyapa sahabat OB Indonesia di rumah, Bro. Ya. Bro Indra, silakan. halo sahabat OB Indonesia, salam kenal. Saya Indra, mewakili komunitas Prasat. Oke. Bro Indra sendiri, kalau sehari-hari ngapain? Kegiatan saya sehari-hari sebagai seorang freelance chef. Chef, Ya, jago masak dong? tidak jago-jago, tapi bisa. Selalu begitu ya. Kalau jago masak itu kalau ditanya selalu begitu. Jawabannya seperti itu, luar biasa. Sudah menikah? Saya sudah. Oke. Berapa putranya? Saya punya seorang putri, seorang putra, jadi Oke. 2 anak. Punya 2 anak ya? Ya. Baik. Lalu begini. Tolong dijelasin sama kami semua dong. Prasat ini apa? Kapan terbentuknya dan bergerak di bidang apa Prasat ini? Baik, awal mula Prasat terbentuk saat awal-awal pandemik, di mana Oke. kita tahu sendiri Bali adalah tempat tujuan pariwisata yang sangat tergantung oleh kedatangan turis. Turis ya? Oke. Pandemik otomatis semua terhenti, kegiatan pariwisata terhenti. Oke. Banyak dari kami warga Bali saat itu benar-benar kesusahan secara finansial. Oke. Boleh dibilang untuk makan juga susah. Oke. Itu dasar kami membentuk komunitas Prasat yang bergerak di bidang makanan, dalam artian kami membuat pesan sederhana sebuah nasi bungkus yang untuk kami bagi-bagikan kepada masyarakat yang memerlukan. Oke. Itu dasar awal Prasat terbentuk, Baik. hanya ingin berbagi makanan sederhana Baik. untuk melewati hari-hari selama pandemik. Pandemik itu. Ya, Itu awal terbentuknya Prasat dan apa yang dilakukan Prasat ya. Jadi membuatkan makanan itu sampai berapa banyak? awal-awal Prasat terbentuk masih sedikit, sekitar 200-300 bungkus. Oke. Volunteer atau relawan pun yang datang masih sangat terbatas. Mohon maaf, kembali saya ulang dulu. Awal-awal Prasat memang dibentuk oleh seorang founder dari luar negeri, dari Amerika. Oke. Mereka sangat mencintai Bali, mereka senang tinggal di Bali, Oke. dan mereka ingin berkontribusi untuk masyarakat. Dalam artian bukan masyarakat Bali, tapi masyarakat yang ada di Bali ini. Oke. Tidak peduli dari suku atau agama apapun. Oke. Jadi itu dasarnya awal-awal memang Prasat mendatangkan relawan yang otomatis orang-orang luar dulu. Oke. Lama-lama Prasat mulai dikenal, Oke. sehingga seperti sekarang
bukan saja dari orang-orang luar negeri, orang Indonesia pun banyak datang ke Prasat untuk membantu kami menyiapkan nasi bungkus, yang mana sekarang kami mampu memproduksi 2.000 nasi bungkus per minggunya. Luar biasa, 2.000 nasi bungkus. Tadi sempat disinggung bahwa Prasat ini dibentuk salah satunya oleh Mr. Carlson. Ya, Pak Karsten dan Pak Dip. Pak Dip, oke. Ya. Kebetulan kami sendiri berkesempatan untuk tatap muka dengan Mr. Carlson, orang yang luar biasa. Jadi itu awal mulanya ya. Iya. Perhatian Mr. Carlson, kalau menurut beliaunya tadi waktu ketemu kami, menyampaikan karena empati beliau yang luar biasa Ya. saat pandemi, jadi ingin berbuat sesuatu yang bermanfaat buat khususnya masyarakat Bali, seperti Ya. itu ya. Jadi Prasat ini dibentuk oleh kolega-koleganya beliau, lalu begitu dikenal, banyak juga komunitas, juga orang-orang lokal yang bergabung. Iya, benar. Karena kalau kita bisa melihat, sahabat OB Indonesia, yang menarik sekali, yang membuat kami di tim OB Indonesia itu terharu, waktu pembungkusan nasi ya, preparing segala macam, banyak sekali bule yang terlibat. Iya, benar. Luar biasa. Dan itu dilakukan sejak 3 tahun yang lalu. Awal-awal pandemik sampai sekarang. 1 minggu sekali. Satu minggu 3 kali. Prasat ada 2 dapur. Di sini seminggu 3 kali. Di dapur lagi 1 seminggu 2 kali. Luar biasa sekali. Kami ada 2 dapur. Ya. Berarti ribuan nasi ya. Seperti yang saya bicarakan tadi, setidak-tidaknya paling sedikit 2.000 nasi bungkus per minggu Oke. dari 2 dapur ini. Oke. Lalu kalau kita ngomongin budget nih, Ya, segitu banyak nasi, itu dari mana? Kalau Ya. mungkin bisa dijelasin. untuk budget memang sangat luar biasa karena kami mempunyai prinsip. Baik. Walaupun nasi bungkus yang kami buat ini untuk dibagikan secara gratis, tidak ada profit sama sekali, kami tetap konsisten. Kami memiliki prinsip memberi dengan hormat. Oleh karena itu, bahan-bahan yang kami gunakan adalah bahan-bahan premium. Seperti beras, kami gunakan beras organik yang kalau saya sebutkan harganya bisa jadi mahal karena memang organik dan kesehatan. Sekali lagi, walaupun kami memberi secara gratis, kami ingin memberikan yang terbaik. Minyak, kami gunakan minyak kelapa. Kenapa kami menggunakan minyak kelapa? Dan kami langsung membeli ke produsen yang di desa-desa. Secara tidak langsung kami ingin membangkitkan perekonomian masyarakat. Oke. Minyak kelapa dibanding minyak biasa dari harga sudah jauh, tapi kami komit untuk memberikan yang terbaik. Kemudian tempe juga kami gunakan yang organik, yang dibungkus daun, sayur, semua yang organik, yang fresh. Jadi tidak hanya sekedar memberi, sekali lagi kami ingin memberi dengan rasa hormat, yang menerima senang, kami memberi pun juga senang. Itu Untuk budget sendiri, dengan menu nasi, sayur, tempe, telur, sambal, itu sekitar 2.000 nasi bungkus per minggu. Sebulan kurang lebih kami mengeluarkan budget hampir 50 juta. wow, luar biasa sekali. Ya, Luar biasa sekali. Dan yang lebih menarik dari itu, akhirnya kita semua bisa tahu, sahabat OB Indonesia, bagaimana kepedulian mereka yang luar biasa. Mereka tidak hanya sekedar itu tadi, memberikan nasi bungkus, tapi sampai memikirkan sebegitu perhatiannya, memastikan bahwa bahan bakunya organik. Selain tadi ya, memberdayakan masyarakat sekitar dengan membeli produk-produk mereka, tapi saya percaya karena perhatian beliau-beliau ini terkait kesehatan berarti ya. ya, Kesehatan begitu amat diperhatikan ya. sampai memastikan semuanya organik. Dan tanpa MSG, tanpa pengawet, tanpa penyedap. Luar biasa sekali. Tapi rasanya nikmat. Nikmat ya. Saya percaya ini karena chef andalan nih. Luar biasa sekali ternyata. Terima ya. kasih. Itulah
yang selalu membuat kami di tim OB Indonesia itu tertarik dalam meliput kegiatan-kegiatan seperti ini. Akhirnya setelah kami liput ya, kita semua bisa tahu ada apa di balik itu semua. Ternyata perhatiannya sampai segitu ya. Ya, Luar biasa sekali. Luar biasa sekali. terima kasih Mr. Carlson dan teman-temannya, tentunya juga para relawan. para relawan Ya. yang ada di sini. Kita bisa lihat di video awal itu, sahabat Indonesia banyak sekali yang bekerja bergandengan tangan untuk Benar. mewujudkan itu semua. Benar. Ya. Lalu begini, ini agak pribadi nih, ya, Ya. agak pribadi. Kalau bisa diceritakan kepada kami juga, bagaimana awal keterlibatan Bro Indra sendiri di Prasat bagaimana? Oke. Sampai mengenal, akhirnya bisa kenal Mr. Carlson dan teman-temannya. Bagaimana awalnya? Mungkin ini yang dinamakan, mohon maaf kalau saya salah istilah, law of attraction atau apa istilahnya. Yang jelas, selama pandemik itu saya memikirkan, sebelum saya terjun ke kegiatan sosial, tentunya saya ada latar belakang. Kenapa saya menyukai dunia sosial? Berawal dari saya sendiri yang mengalami keterpurukan. Dalam artian, sebelum pandemik, saya merasa hidup seperti kebanyakan teman-teman, bekerja, punya hasil, dan hasilnya saya nikmati sendiri karena keegoisan atau kebelumtahuan saya sebagai manusia. Jadi saya bekerja hanya untuk diri sendiri, kasarnya seperti itu. Oke. Sekian lama saya melakukan kegiatan seperti itu, bisa dikatakan hampa, tidak ada rasa, tidak ada hidup, hanya sekedar untuk hidup. Kemudian pandemik datang, habis semua karena saya hanya menggantungkan penghasilan dari pariwisata. Benar-benar habis. Saya baru 2 bulan resign dari pekerjaan karena membuka usaha sendiri. Yang tentu buka usaha harus modal banyak. Baru 2 bulan otomatis belum balik modal, sudah dihantam pandemik, hancur-hancuran. Oke. Sampai suatu saat anak saya malam itu minta makan. Saya benar-benar tidak ada uang. Yang saya lakukan, saya hanya menyuruh anak saya pergi tidur agar dia melupakan laparnya. Bayangkan betapa sedihnya sebagai orang tua yang sebelum pandemik uang itu ya Cukup lah ya. boleh dibilang malah dihambur-hamburkan, tidak jelas. Sekarang hanya untuk membelikan makan anak kandung sendiri tidak bisa. Bagaimana perasaan sebagai orang tua? Dari situ mungkin titik balik saya menjadi orang, menjadi manusia. Saya berjanji pada diri sendiri, kapan saya ingin melakukan sesuatu untuk memperbaiki semua ini. Sekian tahun saya hidup seperti itu, dengan hasil yang sudah pasti seperti itu, apa tidak ingin berubah. Boleh jadi karena kejadian anak, saya total merubah hidup saya, mulai dari hidup sehat dan lain sebagainya, sampai ada niatan, karena saya dulu punya catering, saya punya dapur, punya peralatan, saya sendiri bisa masak. Apa yang saya bisa lakukan? Ya secara sederhana saya bisa memasak untuk dibagikan. Karena jangan lihat sekarang, pandemik memang benar-benar semua orang kesusahan. Baik. Nasi bungkus itu sangat berarti. Oke. Jadi saya mempunyai angan-angan, bisa nggak saya memanfaatkan, karena tempat sudah ada, peralatan, Alat ya? Alat sudah ada, Oke. dapur sudah ada, Oke. saya mampu untuk memasak. Oke. Saya ceritakan itu di Facebook, ternyata direspon sama teman-teman, ada yang memberikan support dana. Oke. Karena itu tadi kan terdampak tentunya awalnya Bro Indra tadi cuman ada alat masak, duitnya nggak ada ya? Duitnya tidak ada. Baik. Oke. Jadi direspon ya? Direspon, disupport sama teman-teman, Oke. dipercaya sama teman-teman. Oke. Jadi saya masih itu sama teman-teman waktu itu, sama teman-teman alumni SMA. Oke.
Kami kumpul dana seadanya, kami berangkat ke pelosok-pelosok membantu para lansia dengan sembako. Di rumah membuat nasi bungkus untuk dibagikan secara gratis. Tidak banyak karena sesuai budget yang ada. Kemudian saya dapat panggilan menjadi seorang freelance chef. Waktu itu oleh seorang tamu dari Belanda, dia memerlukan tukang masak pribadi di rumahnya. Awal mula saya jadi seorang freelance chef. Oke. Sekian lama, beberapa bulan saya bekerja di keluarga ini untuk menghandle makanan mereka. Oke. Suatu saat mereka bilang, mereka ini volunteer atau relawan di komunitas Prasat ini. Awalnya saya belum tahu Prasat. Dia nanya, "Chef, mau nggak kamu bantu di Prasat?" Kami di Prasat membuat nasi bungkus seperti awal saya ceritakan, dan kami memerlukan tukang masak. Bisa nggak bantu di sana? Tapi ini kegiatan sosial, sebagai relawan sangat mau. Nggak ada duitnya? Kegiatan sosial. Cuma waktu itu ibu itu menegaskan lagi, Oke. kalaupun kamu tidak dibayar, saya yang akan membayar kamu. Jujur, waktu itu pola pikir saya sudah mulai berbeda. Dalam artian, bukan uang lagi yang prioritas, walaupun tidak dipungkiri semua orang memerlukan uang. Cuma di hati setelah kejadian dengan anak saya ingin berbuat dulu. Mengenai hasil, saya sudah ikhlaskan. Kalau sebelumnya saya memang melihat hasil dulu, ada hasil apa enggak, baru saya berbuat. Sekarang saya balik, dan semuanya lebih baik. Luar biasa ya. Ya. Itu ceritanya. Awal mulanya. Makanya kita semua akhirnya sekarang bisa melihat beliau ini sebagai chef di Prasat, ya. Ya, Satu-satunya atau ada yang lain? Dalam mengerjakan itu ada dibantu yang lain? pekerjaan apa ini? Memasaknya? Oh, seperti yang dilihat tadi, Oke. banyak teman-teman yang Banyak datang. Ya, Oke, jadi luar biasa, cerita yang luar biasa. terima kasih. Jadi berjalan seperti itu ya, Iya, mengalir. mengalir aja ya. Dan setuju sekali saya bro dengan cerita yang luar biasa tadi. Tentunya Tuhan tidak tidur ternyata ya. Ya, terima kasih. Itu makanya kita harus selalu berbuat baik. Akhirnya dipertemukan dengan banyak orang baik di Prasat ini ya. Terima Luar kasih, biasa benar, ya. luar biasa. Mereka meluangkan waktu, datang, dan rata-rata mereka adalah pekerja juga, jadi punya kesibukan tersendiri juga. Itu yang Namun membuat kami terharu. tetap meluangkan waktu. Begitu kami datang di situ tuh kami sangat terharu. Begitu melihat banyak orang, tidak hanya para turis ya, Ya, yang lokal Lokal juga banyak. saudara-saudara kita yang lokal, mereka sekedar datang membantu mempersiapkan sahabat turis. dan bukan dari Bali aja. Iya, bukan dari Bali aja. Banyak dari Iya, ada tadi dari Sumatera, Jakarta, dari ya. Kupang, dari Ya. Timur, ada juga dari Malaysia. Yes. Banyak. Setelah itu selesai, mereka sudah kembali ke aktivitasnya masing-masing. Ya, benar. Itu loh yang luar biasa yang dilakukan oleh Prasat ini. Ya. Bisa akhirnya mengkondisikan banyak orang Merangkul buat banyak. kebaikan. Dan kami juga merangkul banyak komunitas juga. Yes. Dan kami dari UB Indonesia juga akhirnya jadi banyak kenalan komunitas nih. Terima kasih sekali Terima lagi, kasih sama-sama. Bro Indra. Lalu Bro Indra, kita kembali ke Prasat ya. Tadi dijelasin, akhirnya berarti begini ya, terkait sumber dana itu, akhirnya yang ada di Prasat ini semua orang berkontribusi ya. Benar, benar. Baik. Tidak hanya teman-teman dari Bro Carlson, Mr. Carlson aja, tetapi juga akhirnya banyak orang lokal juga, saudara-saudara kita yang ada di sini yang Benar. terlibat ya. Benar, benar. Juga mereka donasi ya. Ya, Akhirnya bisa 2000 bungkus setiap minggu. rutin. Oke, rutin tuh. Ya. Itu didistribusikan kemana aja kalau boleh tahu? Oke, untuk pendistribusian sendiri, pertama kami sangat percaya pada relawan-relawan yang datang. Baik. Mereka tidak hanya membantu membuat proses pembuatan nasi Baik. bungkus, juga pendistribusian. Oke. Tentunya mereka dari rumah atau dari manapun sebelum datang ke sini sudah mempunyai planning. Baik. Oh, Ini akan dibagikan kemana? Iya. Oke. yang saya tahu beberapa ada yang ke persawahan, ada yang ke pembangunan konstruksi gitu, Oke. ke TPA-TPA. Oke.
dan yang memang sudah punya planning ke panti-panti asuhan. Ke panti asuhan juga ya. Iya. Oke. Jadi kami sangat percaya Oke. mereka pasti punya niat baik, sudah mempunyai sasaran kemana arahnya, ke orang-orang yang tepat. Jadi Prasat ini hanya menyediakan nasi bungkusnya ya. Ya. Kita pakai istilah nasi bungkus meskipun bukan sekedar nasi bungkus tuh isinya. Isinya nasi bungkus yang luar biasa sehat. Jadi yang dilakukan Prasat itu ya, Ya. selain mengkondisikan akhirnya banyak teman-teman untuk bekerja sosial, tapi tidak mendistribusikan ya. Yang mendistribusikan teman-teman relawan tadi ya. Ya, karena kami menyiapkan, habis itu kami kan harus bersih-bersih, cleaning, Baik. biar tidak terlambat untuk makan siang Baik. mereka-mereka ini. Ya, jadi seperti itu ya. Ya, dan satu lagi, Baik. selain setelah pandemik ini boleh dibilang sudah membaik, kami tambahkan lagi kegiatan kami dengan Apa itu? berbagi sembako. Kami rutin sebulan 2 kali berbagi sembako ke pelosok-pelosok. Kami utamakan ke para lansia yang kurang mampu. Oke. Sembako ya. Sembako Itu dalam 1 bulan berapa kali? 2 kali. 2 kali berarti 2 minggu sekali. 2 minggu sekali kami pergi, biasanya kami ke daerah pelosok-pelosok. Kalau itu komunitas Prasat sendiri yang mendistribusikan. Prasat sendiri. Oke. Saya sendiri yang terjun langsung. Oke. Ya. Jadi kalau nasi tadi kan bukan ya. Kalau ini khusus Prasat sendiri terjun ya ke Ya. lapangan ya. Tentunya luar biasa. Terima. Kita terkait kenapa mereka semua mendirikan Prasat, nanti di akhir video Anda semua bisa menyimaknya, karena kebetulan tadi kami juga berkesempatan bicara dengan Mr. Carlson Ya. yang menjelaskan sahabat Open Indonesia kenapa mereka membentuk ini. Ya, Terima kasih banyak Bro Indra sama-sama. atas waktunya, atas kesediaannya untuk OB Indonesia bisa meliput dan mengenal lebih dekat Terima kasih. terkait komunitas Prasat. Kami doakan semua yang terbaik ya Terima kasih. buat komunitas Prasat ini, karena apa yang dilakukan tentunya sangat luar biasa. Terima kasih banyak. Sangat luar biasa, sangat membantu juga sama saudara-saudara kita yang ada di Bali yang terdampak ya Ya, tentunya. ya. Sampaikan salam kami kepada semuanya, semua teman-teman yang tergabung. Semua doa yang terbaik dari kami buat mereka semua. Terima kasih. Sebelum kita tutup pertemuan kita kali ini, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa OB Indonesia? Ada? Silakan. Mungkin bukan lebih kepada pesan, mungkin saya sedikit menceritakan pengalaman pribadi, kalau boleh. Silakan. Ya. Sebelum saya terjun kegiatan sosial, dulu saya berpikir untuk berkontribusi, untuk memberi itu harus punya dulu. Ya, memang logikanya memang harus punya dulu, baru memberi. Cuma saya lupa, saya sebagai manusia, untuk punya itu kadang kita lupa batasan punyanya sampai kapan. Walaupun sudah punya, kerakusan manusia merasa masih belum cukup dan merasa diri belum punya. Saya menunggu-nunggu kapan saya punya, baru saya memberi. Akhirnya saya tidak memberi karena merasa diri tidak punya, padahal rezeki sudah ada. Sampai pandemik itu menyadarkan semua. Sekarang saya total rubah pola hidup saya, rubah sudut pandang saya, alam bawah sadar saya rubah. Saya berprinsip saya akan memberi, baru saya berhak menerima. Begitu saya menerima, saya akan berbagi. Jadi semakin saya memberi, semakin saya menerima, semakin saya berbagi. Dan ini berjalan di kehidupan saya. Walaupun saya sebagai seorang freelance, di mana freelance itu pendapatannya tidak pasti. Tidak pasti. Berbeda dengan saya masih menjadi seorang pegawai di perhotelan yang gajinya pasti. Syukurnya, saya selalu ada rezeki, bahkan melebihi yang akhirnya saya mampu untuk bagikan. Berawal dari saya niatkan, saya memberi dulu sebelum saya berhak untuk menerima. Tidak usah dipikirkan deh, kamu berhak menerima apa enggak. Semesta sudah tahu, semesta sudah adil. Kapan kamu berhak, kapan kamu ada masalah. Walaupun saat kena masalah,
itu kalau kami di Bali menyebutnya bagian dari karma. Jadi semakin saya melakukan kegiatan-kegiatan sosial, berkunjung ke pedalaman-pedalaman itu, semakin saya ikhlas dalam setiap menjalani kehidupan dan sangat berbahagia melakukan semua ini. Intinya walaupun ya kendala-kendala pasti banyak, cuma kalau boleh berpesan sedikit, jangan bosan jadi orang baik. Ya, itu aja. Setuju sekali. Meskipun seperti tadi yang disampaikan sahabat Indonesia, untuk jadi orang baik itu banyak tantangannya. Banyak. Sekali lagi terima kasih Bro Indra. Terima kasih. Pesan yang luar biasa buat pemirsa kita yang ada di rumah. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Sekali lagi. Ya. Dan sahabat Indonesia, suatu kebanggaan bagi kami untuk bisa memperkenalkan kepada Anda semua salah satu founder dari Prasat. Namanya Mr. Carlson. Beliau ini dari Amerika. Hello, Mr. Carlson. Hello. Okay. So, can you tell us about what is Prasat and what Prasat doing here in Bali? Yeah. Prasad is a non-profit food kitchen that operates in Bali. We make about 2,000 meals a week. A week? Wow. We also do a Sembako program that does about 50 food baskets a month. And that we reach out to the people most in need in our local communities on the island of Bali. That's wonderful. Yeah. Yeah. 2,000 meals per week. Yeah. That's wonderful. Yeah. Okay. So, what is your hope? Our hope is really community engagement. What we're doing as foreigners here in Bali is really trying to give back as much as we're getting from Bali. We love Indonesia, we love Bali, and we're trying to give back in any way that we can. And what we have found, especially during COVID, there were a lot of people in need and a lot of people were hungry. So what we were able to do is put together a food kitchen to help those most in need in our area. Prasad means actually blessed food in Sanskrit. So in the Hindu faith, they offer the foods to the gods and then they bring it down and communally share it. And that's what we do. That's really, really wonderful. Yeah. Dan sekarang kita akhirnya jadi tahu apa Prasat, what is Prasat means. Yeah. That's wonderful. Yeah. Okay, before you go, maybe you can give a message for all our viewers. Definitely. Okay. I think one of my favorite parts about the food kitchen is community. As we look around our food kitchen right now, we've got 20 people here volunteering their time to try and help Indonesia. So being involved in the community is very, very powerful in and of itself. So my ask to you would be, maybe you're not here in Bali, maybe you can't come volunteer with Prasad, but please reach out to other areas in Indonesia. There are many people trying to do good work just like us. Luar biasa. That's amazing. Yeah. Once again, thank you so much Terima kasih banyak. for letting us to see what you guys doing here. Yeah. Me and all of Indonesian people, of course, will say thank you so much to you and to all of your friends. Okay? Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan, jika ingin berjalan cepat, berjalanlah sendiri. Namun, jika Anda ingin berjalan jauh, maka berjalanlah bersama-sama. Ungkapan tersebut sangat tepat sekali menggambarkan apa yang dilakukan oleh Prasat Community. Dengan merangkul para wisatawan dan juga penduduk lokal, apa yang mereka lakukan itu kami percaya pastinya nanti akan membawa dampak yang sangat luas bagi siapapun yang terlibat di dalamnya. Semoga
liputan kami kali ini nantinya bisa menginspirasi Anda semua untuk memulai atau setidaknya mulai terlibat dalam suatu kegiatan sosial. Dan nggak perlu jauh-jauh sahabat Indonesia dalam kita melakukannya. Dimanapun Anda berada, disitulah Anda semua bisa berbuat suatu kebaikan. Salam OB Indonesia.